Assalamualaikum. Selamat datang di channel Lendor, Legenda Horor. Bagian 1. Tanah iki bakal dadi rebutan keluarga dewek. Tanah ini bakal menjadi rebutan keluarga sendiri. Begitulah yang dikatakan Simbah Kakung kepadaku. Aku sebenarnya tidak terlalu paham apa yang dimaksud oleh kakek. Sepertinya ini adalah sebuah peringatan antar sesama keluarga yang menempati tanah yang memang menjadi sorotan bagi anggota keluarga lainnya. Entah apa yang menjadikan tanah ini begitu istimewa. Simbah Kakung bilang, dulunya tanah ini dipenuhi dengan bebatuan dan semak belukar yang sangat banyak. Untuk membuka lahan tersebut, Simbah Kakung bersama dengan Simbah Uti membuka lahan tersebut dengan bersusah payah. Kebetulan di sana terdapat harta karun. Mereka menyebutnya sebagai lambehan gunung. Tanah itu ternyata memiliki tuah dan keberkahan bagi keluarga Simbah Kakung sendiri. Di sekitaran gunung lambehan tersebut, banyak orang pintar yang mengincar tanah itu untuk keperluan pribadinya. Katanya, jika orang yang paham, mereka akan mendapatkan lelakon atau nasib yang baik. Secara fisik, tanah itu memang berbeda dengan tanah-tanah lainnya. Gundukan tanah di sekitarannya menjadikan tanah ini memiliki kesan spiritualis sendiri. Tidak heran, banyak dukun-dukun yang sesekali menengok tanah ini untuk mengetahui hal yang sangat langka dan jarang ditemui di sekitaran tempat mereka. Pagi itu aku bersama dengan keluargaku sedang makan bersama. Kami membiasakan adat kebiasaan ini untuk menjalin hubungan baik antar sesama anggota keluarga. "Nduk, kalau makan tolong dihabiskan," pesan Simbah Uti kepadaku. Walaupun terkesan sangat rewel, Simbah Uti adalah yang paling peduli terkait makanan. Apalagi makanan itu dicari dan diambil dari hasil jerih payah ibu. Namaku adalah Putri. Aku adalah anak pertama dari pasangan Pak Handoyo dan Ibu Sukmawati. Aku memiliki seorang adik bernama Cismoyo. Adikku ini bisa dibilang memiliki keistimewaan dari anak-anak lainnya. Berbeda denganku, Cismoyo bisa mengetahui sesuatu hal yang memang berkaitan dengan mistis. Bisa dibilang, dia adalah satu-satunya dari Trasimbah yang memegang keilmuan leluhur secara turun-temurun. Sampai suatu ketika, rumah kami kedatangan sosok makhluk tak kasat mata. Makhluk tersebut bertengger tepat di atas rumah kami. Hal ini diketahui oleh Cismoyo sehabis dirinya pulang dari sholat maghrib di surau atau musola dekat rumah. Kata Cismoyo, sosok tersebut merupakan sosok kiriman yang memiliki taring yang panjang. Di kepalanya terdapat 2 tanduk. Sorotan matanya memerah, menyala, seperti lampu pijar yang dinyalakan di kegelapan malam. Aku yang tahu kalau Cismoyo hanya bisa berdiri di depan kamar sambil menatap sosok tersebut, langsung bertanya kepadanya. "Dek, kamu lihat apa?" Tanyaku. "Mbak, di atas rumah kita ada genderuwo." Mendengar ucapan yang dilontarkan Cismoyo, aku langsung buru-buru menutupi matanya. Namun Cismoyo dengan cepat meminta kepadaku untuk melepaskannya. "Mbak, lepasin aku. Genderuwo itu mau menyerang Simbah Kakung dan Simbah Uti." Namun aku tidak mau melepaskan pelukan eratku yang menutup wajah bocil berusia 10 tahun ini. Hatiku benar-benar tidak nyaman saat Cismoyo melihat sosok-sosok yang berada di sekitaran. Rasa takutku lebih besar dibanding mengetahui jika ada serangan-serangan yang akan menimpa keluargaku. Entah apa yang dipikirkan saat itu. Tiba-tiba, dari atas rumahku terdengar suara seperti benda terjatuh hingga membuat suara dentuman besar di sekitarnya. Secara bersamaan, Simbah Kakung dan anggota keluarga lainnya langsung keluar secara bersamaan. "Ono ponduk?" tanya ibuku yang merasa khawatir. "Bu, Cismoyo ningali genderuwo." "Astagfirullah, cepat sini bawa masuk."
Ibu langsung menuju ke arahku dan Cismoyo. Sedangkan Simbah Kakung dan Simbah Uti, keduanya masih berada di depan rumah sambil menatap ke arah atas genteng rumahku. Dalam hitungan menit, tubuh Cismoyo sudah berubah suhunya. Sekarang dirinya merasa tidak enak badan. Ada sesuatu yang benar-benar mengganjal di tubuhnya sampai-sampai dirinya terkena demam. "Ambilkan air hangat." Ibu langsung menyuruhku untuk mengambilkan air hangat. Pikirku, ibu ingin mengompres dahi Cismoyo dengan menggunakan kain mori. Namun begitu air hangat aku berikan kepada ibu, beliau hanya membasuhi bagian perut dan mengangkat sesuatu yang berasal dari dalam perut Cismoyo. "Bu, Cismoyo nopo?" tanyaku kepada ibu. "Adikmu dikirim santet," jawab ibu. Mendengar pernyataan ibu, aku langsung melihat wajah Cismoyo kecil yang memucat. Bibirnya bergetar seperti dalam keadaan menggigil. Tanganku secara refleks memegang tangan Cismoyo. Batinku terasa sesak di saat adikku satu-satunya mendapatkan serangan kejam seperti ini. Mungkin ini adalah serangan yang menyangkut kepada lampian gunung yang dikatakan Simbah Kakung. Sementara itu, dari luaran rumah, Simbah Kakung sudah berteriak-teriak seperti orang marah. Aku meminta izin kepada ibu untuk keluar sejenak. Namun ibu menyuruhku untuk menutupi bagian kepalaku dengan kain mori. Aku berpikir sejenak, apa fungsinya kain mori ini di kepalaku? Bukannya aku mengenakan hijab dan sudah menutupi kepalaku. Namun ibuku tetap memaksa kepadaku agar aku mengenakan kain mori. Katanya buat berjaga-jaga, agar ketika gesekan energi antara genderuwo dan Simbah Kakung berlangsung, tubuhku tidak tertimpa reruntuhan energi yang berjatuhan dari atap rumah. Aku mengikuti perintah ibu. Dengan hati yang penasaran, aku langsung keluar rumah dan menghampiri Simbah Kakung dan juga Simbah Uti. Simbah Uti yang merasa khawatir dengan keadaan Cismoyo langsung menanyakan keadaannya. "Cismoyo aman, lagi dibersihin sama ibu, Mbah. Ikat kain morinya sampai ke belakang, takut kejatuhan." Simbah Uti membereskan pemakaian kain moriku di kepala. Aku sempat bertanya juga kepada Simbah, mengapa dirinya tidak mengenakan kain mori yang sama. Apakah karena Simbah Uti sudah terlindungi? Simbah nggak pakai kain mori juga. Simbah tidak berkata apa-apa. Dia hanya tersenyum sambil memegangi kepalaku. Mungkin Simbah sudah berpengalaman, karena saat harta warisan berupa lampian gunung yang akan direbut oleh puluhan dukun tanah santet, Simbah Kakung dan Simbah Uti masih bertahan sampai mampu bisa melindungiku dan juga keluarga kecilku. Simbah Kakung masih menarik energi yang berada di atap rumah. Tampaknya genderuwo itu tidak mau pergi dari sana. Secara kekuatan energi, Simbah seharusnya bisa cepat untuk membereskannya. Namun karena faktor umur, terkadang semuanya harus dibayar dengan keadaan fisik Simbah. "Esih kuat?" tanya Simbah Uti. "Meneng, tinimbang awakmu keno." Aku hanya bisa terdiam. Aku sendiri tidak bisa melihat sosok genderuwo yang dimaksud Cismoyo dan yang dilihat Simbah Kakung dan Simbah Uti. Namun dari bentrokan energi keduanya, aku merasa ada yang berbeda. Malam itu seperti suasana siang. Tidak ada angin sama sekali dan hawanya sedikit panas. Aku tahu, mungkin efek dari bentrokan energi keduanya lah yang menjadikan perubahan suhu di sekitarnya. Setelah setengah jam kemudian, tiba-tiba 5 buah genteng terjatuh dari atap rumah. Simbah Uti langsung menarikku untuk mundur beberapa langkah. "Kenapa, Mbah? Genderuwonya jatuh." Aku tak paham maksudnya. Apakah karena genderuwo itu kalah dari energi yang dibentrokkan bersama dengan Simbah Kakung sampai-sampai dirinya terjatuh tersungkur di tanah dengan membuat pertanda runtuhnya 5 genteng dari atap rumah? Tapi aku mendengar dengan jelas suara eraman seperti hewan buas yang berada tepat di depan rumah. Tiba-tiba ibu mengintip lewat jendela. Simbah Uti langsung memperagakan kedua tangannya sebagai tanda untuk menutup pintu rumah. Ibu hanya mengangguk paham. Ia pun langsung menutup pintu secara perlahan dengan posisi duduk.
Mula-mula ia menutup bagian kiri pintu, lalu dengan cepat tubuhnya langsung berpindah ke arah kanan pintu dan menutupnya dengan rapat. Simbah Kakung sudah mulai terasa tidak beres dengan tubuhnya. Dari dahi dan juga lehernya, keringat bercucuran sangat banyak. Simbah Uti tahu, tubuh Simbah Kakung sudah tidak mampu untuk menopang besarnya energi yang dikeluarkan oleh sosok genderuwo kiriman tersebut. "Uwis, aku sing lawan." Simbah Uti langsung bergerak ke depan. Sedangkan Simbah Kakung, ia mundur ke belakang sambil memegangi dadanya yang terasa panas. Aku pun langsung membantu Simbah Kakung untuk terduduk lesehan di tanah. Dari hidungnya keluar sedikit darah, sebagai bentuk bentrokan fisik yang memang sedikit parah. Kini tinggal Simbah Uti yang bergerak untuk melawan genderuwo yang masih berada di depan rumah. Hari itu, aku melihat Simbah Uti seperti prajurit perang yang begitu gagah. Tubuhnya yang tegap beserta kuda-kuda yang benar-benar kuat membuatku terpesona dengan keilmuan yang dimiliki oleh kakek dan nenekku. Tangan Simbah Uti juga benar-benar bertenaga. Ia menunjukkan jari telunjuknya ke arah depan rumah seperti hendak mengangkat sesuatu dari kejauhan. Mulutnya tetap berkomat-kamit, mengucapkan sebuah mantra yang tidak aku kenali. Namun secara perlahan, semenjak Simbah Uti yang maju ke depan, tiba-tiba semilir angin perlahan berhembus dan memberikan kesegaran. Langit yang awalnya tertutup awan kini terbuka lebar. Purnama benar-benar memperlihatkan kecantikannya. Dengan perlahan, Simbah Uti menatap ke arahku dengan mata yang telah mengeluarkan sedikit darah. Simbah tersenyum kepadaku dan berkata, "Wis rampung, Duk." Tiba-tiba, tubuhnya langsung tergeletak jatuh. Sontak saja hal itu membuatku berteriak kencang saat menyaksikan tubuh Simbah Uti tergeletak. Namun anehnya, saat aku mendekati Simbah Uti, dia hanya tersenyum dan berkata, "Ini sudah biasa, Nduk. Jangan panikan." "Tapi Mbah, mata Simbah keluar darah. Ini belum seberapa. Besok-besok akan lebih parah." Keesokan harinya, Simbah Kakung dan Simbah Uti langsung berangkat menuju sebuah tempat yang disebut dengan Lambean Gunung. Mereka berdua sebenarnya hanya ingin mengecek lokasi. Namun saat mereka berdua tiba di sana, betapa terkejutnya mereka melihat puluhan telur mentah yang sudah pecah di sekitaran lahan Lambean Gunung tersebut. Kemungkinan puluhan telur itu adalah media penyerangan yang dilakukan oleh sekelompok orang untuk mendapatkan Lambean Gunung yang dimiliki oleh Simbah Kakung dan Simbah Uti. Mengetahui hal tersebut, Simbah Kakung dan Simbah Uti langsung bergegas menuju rumah. Setelah tiba di rumah, mereka berdua langsung berterus terang kepada ibu terkait ancaman santet yang hendak menyerang mereka semua. "Sukma, sebentar lagi bakal purnama. Jaga anak-anak," ucap Simbah Kakung kepada ibu. Aku yang kebetulan masih polos tidak mengerti apa yang disampaikan oleh Simbah Kakung terhadap ibuku. Dengan polosnya aku pun mulai bertanya, "Memangnya kalau udah bulan purnama kenapa?" Tanyaku kepada Simbah Kakung. "Tempat kita ini adalah Lambean Gunung, tempat yang menjadi warisan para leluhur. Banyak tuah dan barokah di tempat ini. Namun karena banyak juga orang yang menginginkan tanah ini, bisa dipastikan tanah ini akan menjadi tanah penuh santet." Lambean Gunung yang dimaksud oleh Simbah Kakung adalah tempat bertemunya lempengan tanah dengan di hadapannya langsung menghadap sungai. Rumah yang dibangun tepat di pinggir jalan ini berada di kaki bukit, sehingga nuansa pedesaannya benar-benar terasa. Karena tempat ini bersih dan bertuah, banyak orang yang menginginkan tempat ini. Bisa dibilang, tanah warisan ini sedang diperebutkan banyak pihak, baik dari keluarga sendiri ataupun orang-orang yang menginginkan tanah itu dengan berbagai ambisi. Namun sekali lagi, Simbah Kakung dan juga Simbah Uti tidak menginginkan tanah itu jatuh ke tangan-tangan kotor yang dipenuhi dengan dosa dan nafsu belaka. Jika tanah ini sampai jatuh ke orang yang salah, maka keseimbangan tanah Banyuwangi akan bergeser. Malam harinya, keluargaku kedatangan seseorang tamu. Tamu tersebut ternyata masih ada ikatan keluarga
dengan keluargaku. Dia merupakan adik dari Pak Handoyo, suami Ibu Sukma. Dia bernama Paijo. Paijo sendiri tinggal di sebuah desa yang letaknya tidak terlalu jauh dengan desa yang keluarga kami tempati. Kedatangan Paijo sendiri sebenarnya sudah diketahui oleh Simbah Kakung. Entah apa maksud dan tujuan dari Paijo sendiri untuk mendatangi keluargaku. Namun, aku sendiri merasa tidak enak dengan maksud dan tujuan dari Paijo sendiri. Akhirnya secara belak-belakan, Paijo pun memberitahu maksud dan tujuan kedatangannya ke rumahku. Dia menawarkan kepada Simbah untuk menjual tanah atau lahan di lambian gunung. Paijo merasa tertarik dengan lahan atau tanah yang berada di lambian gunung karena memiliki daya tarik sendiri. Namun Simbah tetaplah Simbah. Dia adalah orang yang berpegang teguh kepada prinsipnya. Walaupun Paijo masih ada ikatan keluarga kepada Simbah, akan tetapi Simbah tidak berkeinginan untuk menjual tanah tersebut kepada Paijo. "Aku wis weruh maksud tujuanmu." Begitulah kira-kira kalimat yang dilontarkan oleh Simbah kepada Paijo. Aku sendiri langsung melihat raut wajah Paijo saat Simbah mengucapkan kalimat yang sangat menusuk itu. Seketika raut wajah Paijo menjadi tidak senang. Ia seringkali menatap tajam ke arah Simbah sembari memain-mainkan jari jemarinya. "Sampai kapan tanah itu dipertahankan? Mas Handoyo juga mesti mendapatkan bagian dari hak warisnya," ucap Paijo dengan nada agak tinggi. "Itu hak Handoyo kakakmu. Kau tidak mendapatkan hak sedikit pun untuk mendapatkan tanah lambian gunung," jelas Simbah Kakung. Paijo pun menggebrak meja dengan kencang. Sampai-sampai aku dan Cismoyo langsung berlindung kepada ibu karena ketakutan. "Mbah, tanah itu tanah incaran. Tanah yang ingin dimiliki oleh para dukun di tempat ini. Jika Simbah tidak mewariskannya kepada keluarga, tanah itu akan direbut oleh para dukun," jelas Paijo. "Tanah itu bakal aku turunkan kepada cucuku." Paijo langsung menatapku dan juga Cismoyo. Ia langsung tertuju kepadaku dan Cismoyo sewaktu Simbah memberitahu bahwa lambian gunung akan diwariskan kepada salah satu cucunya. "Mbah, mereka masih kecil. Mereka tidak pantas untuk mendapatkan hak warisan tanah lambian itu." Paijo terus-menerus menekan Simbah agar dirinya mau menurunkan hak warisan tersebut kepadanya. Akan tetapi sekali lagi, pertama kalinya dalam hidupku mendengar sebuah kalimat yang mampu membuat mental seseorang terjatuh. Simbah yang dikenal dengan kemampuan sabdo dadinya itu mengatakan hal yang sejujurnya kepada Paijo. "Aku tahu kamu adalah bagian dari dukun tersebut. Kamu bersekutu dengan mereka agar mendapatkan lambian gunung. Telur-telur yang berada di sekitaran lambian gunung adalah hasil perbuatan jahatmu. Sekarang atau nanti, ambisimu untuk mendapatkan lambian gunung semakin besar. Maka dari itu, aku tidak akan menurunkan lambian gunung kepada mereka yang memiliki niat jahat." Mendengar hal itu, Paijo pun langsung meninggalkan rumahku. Dia langsung menatap ke arah atap rumah sembari berkata kasar seperti mencaci maki sesuatu yang ada di atas rumahku. Saat aku bertanya kepada Cismoyo terkait apa yang terjadi dengan Paijo, dia pun langsung menjawab, "Genderuwo itu adalah kiriman dari Mas Paijo." Bagian kedua, "Kabeh keluargamu bakal mati yen ora nyerahke tanah iki. Semua keluargamu akan mati jika tidak menyerahkan tanah ini." Hari itu, aku baru tahu terkait dengan serangan aneh yang telah menyerang Cismoyo. Ternyata apa yang dikatakan oleh Simbah Kakung terkait dengan penyerangan tersebut benar adanya. Aku sendiri merasa heran. Mengapa Mas Paijo sangat menginginkan tanah lambian gunung? Bukankah tanah itu memang hanya dimiliki oleh orang-orang yang berhati bersih? Namun jika memang karena tanah itu bertuah, berarti ada maksud lain yang diinginkan oleh Mas Paijo untuk merebut segala sesuatu yang berada di tanah lambian gunung. Semenjak peristiwa itu, Simbah Kakung dan Simbah Uti menanam pagar gaib di rumah kami. Mereka berdua biasa menggunakan jahe merah atau jahe biasa untuk dijadikan sebagai pagar gaib dan benteng yang mampu melindungi keluarga kami
dari serangan-serangan gaib. Jahe merah atau jahe biasa itu sendiri dipercaya sangat ampuh untuk menetralisir energi gaib yang negatif karena memiliki energi alam positif yang sangat kuat. Simbah Kakung dan Simbah Uti menahan jahe tersebut tepat di hadapan rumah, lalu ditanam tepat menghadap ke arah timur. Hal ini dikarenakan jika ada sesuatu yang berasal dari serangan-serangan gaib, mereka akan menumpaskan atau melemparkan ke arah timur. Kepercayaan ini sudah dilakukan secara turun-temurun, di mana mereka yang melemparkan atau menumpaskan serangan tersebut ke arah timur, maka serangan tersebut akan kembali lagi kepada pemiliknya. Setelah mereka berdua menanam jahe merah tersebut, Simbah Kakung dan Simbah Uti tidak henti-hentinya mengingatkan kepada kita semua untuk waspada apabila ada pemberian dari orang lain, yang notabene itu adalah pemberian dari orang yang tidak dikenal. Simbah percaya bahwa segala sesuatu yang bersifat jahat, mereka semua akan sekaligus menyerang semuanya tanpa berpikir bagaimana untuk melepaskan segala apa yang mereka punya. Mereka hanya memiliki pemikiran terhadap target yang akan dibunuhnya tersebut. Dengan begitu, harta yang mereka keluarkan untuk membunuh targetnya akan berharga dan senilai dengan harta yang mereka keluarkan. Seperti biasa, setelah Simbah Kakung dan Simbah Uti memberikan wejangan kepada kami, mereka berdua langsung menatap ke arah Cismoyo. Tatapan mata mereka berdua seperti menyadari akan sesuatu yang terjadi di masa depan dengan hanya melihat kedua bola mata Cismoyo. "Cismoyo, mrene dong." Cismoyo mendekati Simbah dengan senyuman yang penuh kegirangan. Baru kali ini aku melihat wajah Cismoyo seperti penuh dengan kebahagiaan. Aku dan ibu yang melihat Cismoyo sudah pulih merasa sangat bahagia saat itu. "Enggak, Mbah. Sesuk awakmu bakal dadi penentu lelakon uripmu. Kowe kudu dadi wong sing kuat. Ojo sampai mati." Ucapan Simbah membuat hatiku terketuk. Aku tidak mengerti ke arah mana yang dimaksud Simbah saat mengatakan penentu nasib keluarga. Apakah Cismoyo benar akan dijadikan penerus bagi keluarga Simbah untuk mempertahankan tanah Lambean Gunung? "Bu, Pak, Cismoyo masih sangat kecil. Sudah begitu, dukun yang mengganggunya pasti akan membahayakan," ucap ibuku. Ternyata kekhawatiran ibu juga sama dengan kekhawatiran diriku. Aku masih takut dengan Mas Paijo yang benar-benar sudah menampakkan diri untuk menyerang dan memberikan perlawanan kepada keluargaku. Bukan hanya itu saja, kedua mata Cismoyo dinilai sangat berharga. Hal itu dikarenakan para dukun yang berada di sekitaran desaku benar-benar ingin mencongkel kedua matanya karena dinilai sangat membahayakan. Mereka yang masih memiliki garis keturunan akan dinilai sebagai getih anget atau darah hangat tergantung dengan siapa dirinya dijaga. Namun bila memang sudah sangat membahayakan, biasanya akan timbul bentrokan di antara keduanya. Semenjak saat di mana Cismoyo diketahui akan meneruskan jejak tapak tilas dari tanah Lambean Gunung, dia sendiri akan terus dikencar oleh banyak orang yang akan mengambil paksa tanah tersebut, termasuk Mas Paijo sendiri. Hingga akhirnya sesuatu yang benar-benar menyeramkan terjadi saat dimana aku dan seluruh keluargaku sedang tertidur pulas. Cismoyo mendengar suara ketukan itu. Ia langsung terbangun dan berjalan perlahan menuju ke arah suara itu. Walau terdengar sangat tidak meyakinkan kalau itu adalah suara manusia, namun bagi Cismoyo sendiri, suara ketukan itu adalah sesuatu yang membuatnya sangat tertarik untuk mengetahui siapa yang berada di luaran pintu rumah. Suara seperti seretan kaki terdengar jelas. Cismoyo terhenti beberapa jarak dari hadapan pintu. Keringatnya mulai berjatuhan. Tangan Cismoyo langsung menunjuk ke arah pintu tersebut sambil mengatakan sesuatu. "Awakmu sopo?" Tiba-tiba pintu terbuka dengan lebar. Cahaya rembulan memasuki dalam rumah dengan terang. Terlihat seorang nenek bungkuk beserta dengan cucunya yang masih berusia 5 tahun, sedang berdiri di sana untuk memegangkan mangkuk berisi sesuatu. "Juput salah sijine." Cismoyo awalnya menolak. Ia tidak mau menerima sesuatu apapun
yang bukan berasal dari orang yang ia kenal. Cismoyo yang tahu kalau di hadapannya bukanlah manusia, matanya langsung sedikit memburam. Kedua tangannya langsung memegangi masing-masing matanya karena ada rasa sakit yang tidak bisa ditahan lebih lama lagi. "Metu, ojo mancing maring omahku!" teriak Cismoyo sembari menangis dan menahan rasa sakit di kedua belah matanya. Sosok nenek tua dan anak kecil tersebut melangkah menuju ke arah Cismoyo. Namun ada yang berbeda dengan suara langkahnya kali ini. Suara langkah mereka berdua seperti ketukan suara langkah kuda. Perlahan, Cismoyo ingin melihat bentukan kaki dari keduanya yang mampu membuat suara ketukan aneh mirip seperti kuda. Dan setelah Cismoyo membuka kedua matanya, Cismoyo melihat dengan jelas bentukan kaki keduanya yang benar-benar mirip seperti kuda. Mata sebelah kanannya berwarna hitam dengan kepala yang tiap detik menggeleng-gelengkan ke arah kanan dan kiri. "Simbah!" teriakan Cismoyo pun membuat seluruh keluarga terbangun dari tidur. "Bu, bangun bu, itu suara adik!" teriakku. Aku dan ibu langsung bergegas mencari ibu. Cismoyo yang rupanya sudah berada di ruangan depan. Bersamaan dengan itu, Simbah Kakung dan Simbah Uti sudah terbangun. Namun ketika kami mendatangi Cismoyo, ada yang berbeda dari gerak-gerik Cismoyo saat itu. Tangannya mendekap ke dada, sembari menundukkan kepalanya. Lalu suaranya berubah menjadi sangat berat, seperti ada sosok yang sedang menguasai tubuhnya. Dan hal ini pun akhirnya dirasakan oleh Simbah Kakung dan juga Simbah Uti. Keduanya benar-benar paham jika sesuatu yang merasuki tubuh Cismoyo adalah leluhurnya yang akan memberikan sebuah pesan. "Nang, opo awakmu manjing nang putuku?" Suara itu yang terucap pertama kali dari mulut Cismoyo. Aku yang mendengarnya sempat tak percaya bahwa itu adalah suara Cismoyo. "Ono pesen opo?" tanya Simbah Kakung. "Keluarga iki bakal kenang serangan." "Serangan opo?" "Kicing miring." Simbah Kakung dan Simbah Uti yang mendengar hal itu langsung terkejut. Aku tidak mengerti mengapa keduanya seperti orang panik sewaktu kalimat kicing miring itu diucapkan oleh sosok yang merasuki tubuh Cismoyo. "Aku wis ra sanggup ngadep menungso angkara. Sopo sing bakal ngirim kicing miring kuwi?" Tiba-tiba Cismoyo mengangkat kepalanya ke hadapan Simbah Kakung dan Simbah Uti. Keduanya benar-benar tidak yakin jika sosok yang merasuki tubuh Cismoyo akan mengucapkan pelaku dalam pengiriman kicing miring kepada keluarga Simbah. "Wedhus ireng." Tubuh Cismoyo langsung terjatuh. Suatu dirinya menyebutkan kalimat wedhus ireng kepada Simbah Kakung dan juga Simbah Uti. Namun saat di mana Cismoyo tidak sadarkan diri, hanya ibu yang membantu dan menolong Cismoyo. Sedangkan Simbah Kakung dan Simbah Uti, keduanya tidak membantu ibu. "Mbah, kicing miring itu apa?" tanyaku dengan rasa penasaran yang sangat tinggi. Simbah Kakung dan Simbah Uti menatap tajam ke arahku, seolah-olah pertanyaanku adalah penambah beban pikiran mereka berdua. "Lalu, kenapa sosok itu merasuki Cismoyo?" Aku masih terus melontarkan banyak pertanyaan. Bukan karena aku tidak sopan atau tidak memiliki adab, namun aku sendiri masih tidak mengerti mengapa keluargaku sendiri tidak merasa kerasan atau nyaman di tiap waktunya. Kejadian seperti ini sudah sering terjadi. Aku sendiri berniat untuk menghentikan hal ini, namun bagaimana itu bisa terjadi? Sedangkan aku sendiri tidak mengerti secara rahasia yang ditutup-tutupi oleh simbahku sendiri. Berbeda hal dengan ibu, justru dia tidak mau ikut campur. Apakah kejadian ini juga ada kaitannya dengan kematian ayahku? Simbah Uti pun akhirnya mendekat. Kedua tangannya sudah bersiap-siap, entah ingin menamparku atau ingin melayangkan bokeman mentah ke arahku. Aku tahu Simbah akan marah jika aku tidak menjaga adab dan sopan santun kepada orang yang lebih tua. Namun kali ini, aku melihat Simbah Uti mendekatiku dengan raut wajah yang penuh kesedihan. Tak terasa air matanya terjatuh saat aku menanyakan hal itu kepada Simbah. "Duk, jangan tanya itu lagi. Kamu ndak perlu tahu," ucap Simbah sambil memeluk tubuhku. "Kenapa, Mbah? Kamu ndak perlu tahu. Itu bukan ranah kamu." Pelukannya semakin erat.
Seperti ada bahasa tersirat yang benar-benar ingin disampaikan oleh Simbah Uti kepadaku. Jaga adikmu, dia akan jadi target. Target apa, Mbah? Simbah Uti melepaskan pelukanku. Ia mengusap rambutku dengan penuh kasih sayang dan rasa iba yang sangat tinggi. Tampaknya ada sesuatu yang memang dirahasiakan oleh Simbah sampai-sampai dirinya melarangku untuk mengetahui apa maksud dari kijing miring tersebut. Orang yang memiliki kemampuan secara turun-temurun dari leluhurnya, dia adalah orang yang memiliki anugerah. Namun ujian yang akan dihadapinya sangatlah besar, jelas Simbah Uti. Tapi Mbah, bukankah Cismoyo tidak terikat akan lambian gunung? Tanyaku. Dia adalah satu-satunya dari trah atau keturunan kita yang akan menjaga lambian gunung dari para dukun termasuk Mas Paijo sendiri. Kita belum tahu apa motif dari Mas Paijo sampai-sampai ia terus-menerus memaksa Simbah untuk menyerahkan lambian gunung. Ibu langsung mendekat. Dia langsung menyuruhku untuk tidak berkata apapun lagi karena memang pembahasan sedikit sangat rumit dan sulit dimengerti. Kamu tahu, sewaktu ibu mengandung adikmu, ada banyak kilatan cahaya yang melewati rumah ini dan meledak di lambian gunung. Tanya ibu kepadaku. Kilatan cahaya? Memangnya itu apa, Bu? Itu adalah bentuk serangan. Desa ini menyebutnya sebagai santet. Jika kilatan cahaya yang menerangi gemerlap malam dan terhenti di suatu tempat, itu berarti tempat tersebut sedang mendapatkan serangan santet. Aku sekarang paham. Bisa dibilang, apa yang menjadi ujian dari Cismoyo telah berawal saat dirinya dilahirkan dan mengawali hidupnya di dunia yang baru. Jika saja memang lambian gunung itu tidak pernah tercipta, Bapak pasti masih hidup, jelas ibuku. Bapak? Berarti Bapak meninggal karena... Bapakmu meninggal karena serangan santet, Nduk. Simbah Uti mulai bangkit. Ia membuka pintu rumah selebar-lebarnya. Tampaknya menghirup angin segar menjadikan tubuh Simbah menjadi agak membaik. Lambian gunung adalah berkat Tuhan. Tidak semua orang mampu menjaga dan merawat lambian gunung. Namun itu juga berlaku bagi orang yang terikat dengannya. Siapa saja yang terikat dengan lambian gunung, maka ia harus siap mengitari beberapa risiko yang sangat sulit untuk dicegah, jelas Simbah Uti. Padahal lambian gunung hanya lahan biasa, lahan yang dibuka untuk akses jalan dan lain sebagainya. Namun mengapa orang-orang yang berilmu hitam, seperti dukun dan lain sebagainya, selalu mencampuri urusan keluargaku untuk terus menciptakan ambisinya? Simbah Kakung yang tidak kuat dengan pembahasan tersebut akhirnya masuk ke dalam kamar. Mungkin tidak akan ada habisnya jika membahas lambian gunung kepadaku yang belum paham sedikit pun akan dunia spiritual yang sangat mendalam. Namun karena adikku sendiri yang dinobatkan menjadi penerus dari lambian gunung, mungkin ada banyak cara untuk bisa menghentikan hal semacam ini. Bu, aku mau tanya satu lagi, ucapku. Apa yang ingin kau tanyakan, Nak? Tanya ibu. Jika nantinya lambian gunung jatuh kepada Mas Paijo, bagaimana nasib Cismoyo dan keluarga kita? Tanyaku. Ibu mulai memain-mainkan jarinya, seperti ada rasa gundah dan khawatir jika dirinya menjelaskan secara detail terkait akibat dan dampak yang akan terjadi jika tanah tersebut jatuh kepada Mas Paijo. Ibarat sungai yang mengalir deras dan jernih, maka sungai tersebut akan cepat mengering dan menyebarkan kerusakan bagi semua makhluk yang ada di dalamnya. Ikan-ikan akan mati, tumbuhan akan layu, air bersih akan langka, dan bebatuan menjadi tanah seutuhnya. Jadi singkatnya, kita semua akan mati. Tanyaku, itu adalah perihal kecil. Kita semua sudah siap mati jika lambian gunung jatuh kepada orang yang salah. Namun, yang paling berdampak besar adalah bagi seluruh warga yang ada di sekitaran sini. Mereka semua akan melihat rupa iblis yang menakutkan, yang mampu menjadikan semua orang terhisap akan energi negatif yang dikeluarkannya. Kita menyebutnya demit wedus ireng. Demit wedus ireng? Benar, salah satu demit yang penuh dengan keserakahan. Demit itu akan memberikan kesepakatan terkait apa yang diinginkan oleh tuannya. Penjelasan itu membuatku paham akan satu hal.
Jika nantinya keluargaku akan menjadi target, berarti semua dukun akan terus-menerus menyerang, hingga keturunan yang mewarisi Lambian Gunung meninggal dunia. Setelah kondisi Cismoyo sudah membaik, Simbah Uti pun menyuruh kita semua untuk tidur. Semua penerangan di rumah dimatikan, pintu dan jendela ditutup secara rapat. Malam itu Simbah Uti langsung berbisik-bisik kepada Simbah Kakung di dalam kamar. Aku sengaja ingin mencari tahu apa yang dibicarakan oleh mereka terkait penyerangan yang akan terjadi di saat Purnama mulai menampakkan diri. Opo ora salah ndadekke Cismoyo kanggo wadah sak teruse? Tanya Simbah Uti. Aku yakin Cismoyo bakal kuat ngadepi iki. Simbah Uti merasa bimbang dengan keputusan yang telah Simbah Kakung putuskan untuk menjadikan Cismoyo sebagai wadah selanjutnya. Namun dirinya juga tidak bisa menolak jika pilihan itu adalah hal yang seharusnya benar-benar akan terjadi. Karena memang tidak ada pembahasan lain, aku pun berencana untuk memasuki kamar. Namun entah mengapa, tiba-tiba hujan turun dengan derasnya. Kilatan petir pun memberikan cahaya yang jelas, tepat di hadapan jendela yang tertutup gorden. Semakin petir itu menggelegar, semakin jelas bayangan yang terbentuk tepat di depan jendela rumah. Aku menangkap sebuah gambaran yang terbentuk secara nyata. Di sana ada sosok bayangan hitam yang memiliki tanduk sembari membawa sesuatu yang berada di tangannya. Ibu, itu siapa? Tanyaku sembari menuju ke kamar ibu. Aku langsung mengetuk pintu kamar ibu yang sedang meniduri Cismoyo. Tak lama kemudian, ibu keluar sembari menanyakan apa yang baru saja kulihat. Bu, ono wong liya nang ngarep omah. Ibuku langsung menatap ke arah yang sama. Tiba-tiba sosok bayangan yang bertanduk itu perlahan meninggalkan rumah. Ibu langsung mengetuk kamar Simbah Kakung dan Simbah Uti. Kami semua langsung panik saat itu. Pasalnya kami mengira bahwa serangan tersebut telah usai. Akan tetapi, sesuatu yang baru saja datang merupakan apa yang baru saja kita obrolkan sebelumnya. Dia adalah sosok kiriman yang akan mengeksekusi keluarga kita satu persatu. Iblis dengan bentukan kepala kambing baru saja mendatangi kami, tepat di mana hujan turun dengan derasnya. Bu, dek teko. Simbah Kakung dan Simbah Uti langsung keluar dari kamar. Mereka berdua langsung menanyakan apa yang baru saja terjadi. Apa maksudnya? Demit kuwi dugi nang ngarep omah. Putri, kamu lihat sosok itu? Aku hanya terdiam. Entah mengapa, tubuhku benar-benar kaku. Aku tidak bisa menggerakkan sedikit tubuhku. Ternyata efeknya baru terasa ketika demit itu meninggalkan rumah. Putri, jawab dok, teriak ibu. Sukma, juput wedang anget nang buri, teriak Simbah Kakung. Astagfirullah, sopo sing ngirim demit kuwi nang ngarep omah? Iki wis bengi, jelas Simbah Uti. Tak lama berselang, ibu mendatangi Simbah sembari membawakan air hangat. Niki bu, aku dipaksa meminum air hangat dengan posisi mulut yang sangat kaku dan tidak bisa digerakkan. Mangap do, mangap. Tapi tetap saja, aku tidak bisa membuka mulutku. Aku rasa mulutku terkunci saat itu. Pandanganku sudah mulai kabur. Pendengaranku hilang sesaat. Apa yang terjadi denganku saat itu? Dok, mangap. Putri, istighfar. Semuanya benar-benar risau dengan keadaanku saat itu. Aku tidak bisa melakukan apa-apa selain tenggorokanku ditekan dengan hebat oleh Simbah Kakung hingga mulutku akhirnya terbuka sedikit. Lebokke banyune, saiki, teriak Simbah Kakung. Ibu langsung memasukkan air itu ke dalam mulutku. Ajaibnya, aku langsung sadarkan diri dan berteriak seperti orang ketakutan. Ibu! Ibu di sini, Nduk. Ibu langsung memeluk tubuhku. Ibu tahu, jika aku merasakan ketakutan yang benar-benar hebat, sampai-sampai sukmaku sulit untuk dikembalikan. Sukma, sesuk pasang pager gaib nang omah, jelas Simbah Kakung. Pak, ono opo? Tanya ibu. Ono sing ora beres. Maksudnya opo pak? Demit kuwi wis teko nang kene. Iku artine minggu iki bakal ono sing mati. Bagian 3. Desa Skoro Kidul. Semua benar-benar di luar dugaan. Cismoyo yang nantinya akan menjadi penerus dari lahan Lambian Gunung harus kehilangan kedua bola matanya. Padahal kedua bola mata Cismoyo itu
benar-benar berguna untuk menangkal semua serangan santet yang akan menyerang di sekitaran rumahku. Berbeda dengan Simbah Kakung, wajahnya sudah benar-benar tidak berbentuk lagi. Serangan 1000 lemut atau 1000 semut benar-benar telah menghabiskan tiap kulit di wajahnya, dan hanya tersisa sedikit saja yang masih menempel di sekitaran wajahnya. Korban yang telah terkena imbas dari serangan demit wedus ireng itu benar-benar harus waspada, karena mereka akan terus diikuti oleh demit tersebut sampai hari kematiannya tiba. Cismoyo dan juga Simbah Kakung benar-benar menjadi target utama dari demit tersebut. Hal ini dikarenakan keduanya adalah pemegang tahta dari lahan Lambian Gunung yang telah digariskan untuk diturunkan. Mbah Uti segera memberikan peringatan kepada keluarga lainnya untuk tetap menjaga satu sama lain. Hal ini ditujukan pelaku sendiri masih merupakan orang sendiri, yang artinya pelaku bisa menyerang kapan saja dan sesuka hatinya. Selain itu juga ada sebuah aturan yang mengitari bagi seluruh pewaris Lambian Gunung. Hal itu adalah semua yang berkaitan dengan demit wedus ireng, mereka semua telah digariskan kematian yang telah ditetapkan. Kejadian malam tadi benar-benar telah membuat ibu dan juga Simbah Uti merasa terpukul. Bagian wajah dari Simbah Kakung benar-benar sudah rusak dan tak bisa diselamatkan kembali. Begitu juga dengan kedua mata Cismoyo yang benar-benar telah menghilang. Entah mengapa, secepat itu penyerangan yang telah dijalankan, padahal purnama masih beberapa hari lagi. Akan tetapi, serangan tersebut benar-benar telah menjadikan Simbah Uti kehilangan arah untuk melakukan sesuatu. Namun di balik itu semua, Simbah Uti telah menyiapkan beberapa hal, rencana terkait untuk mengetahui siapa pelakunya. Beliau telah siap untuk menghadapi purnama dan beberapa serangan berikutnya yang berkaitan dengan Lambian Gunung. Namun ada sesuatu yang belum Simbah Uti beritahu terkait dengan pewaris dari Lambian Gunung. Ternyata Simbah Uti benar-benar akan mempersiapkan pewaris itu kepadaku. "Nduk, kamu siap kan?" tanya Simbah Uti. "Kenapa, Mbah?" tanyaku. "Kamu akan dijadikan pewaris selanjutnya." "Jelas, Simbah." "Pewaris selanjutnya?" tanyaku. "Benar, kamu akan menjadi pewaris selanjutnya." Jelas Simbah dengan tatapan yang benar-benar tajam. Aku tidak tahu apa yang harus aku lakukan jika memang benar-benar akan dijadikan sebagai seorang pewaris selanjutnya dari lahan Lambian Gunung. "Mbah, kenapa aku harus menjadi pewaris selanjutnya? Lalu bagaimana dengan nasib Cismoyo dan Simbah Kakung? Apakah mereka berdua bisa diselamatkan?" Simbah Uti tidak bisa berkata apapun terkait hal itu. Dia juga tidak bisa menjanjikan apapun yang terjadi saat ini. Simbah Uti hanya menginginkan kepadaku untuk menjadi pewaris selanjutnya dari pemegang Lambian Gunung. "Untuk sekarang, kita fokus untuk merawat Cismoyo dan Simbah Kakung. Lalu kita akan mencari bantuan kepada keluarga lainnya yang masih terikat dalam lahan Lambian Gunung." Ternyata Simbah Uti tidak memberitahu bahwa ada seseorang lagi dari keluarganya yang ternyata masih terikat dalam lahan Lambian Gunung. Dalam artian, orang tersebut masih memiliki hubungan dengan para pewaris dan apa-apa saja yang berkaitan dengan Lambian Gunung. Akan tetapi, Simbah Uti tidak bisa menjamin orang tersebut. Hal ini dikarenakan semenjak kematian Pak Handoyo, orang tersebut tidak ingin lagi berurusan dengan Lambian Gunung. Dia takut dengan dampak dan akibat yang harus diemban jika benar-benar masih berhubungan dengan Lambian Gunung. Aku coba untuk bertanya kepada Simbah Uti terkait siapa salah satu keluarganya yang masih berkaitan dengan Lambian Gunung. Jika orang tersebut adalah Mas Paijo, mungkin Simbah Uti telah menceburkan semua keluarganya ke dalam neraka yang sama. Namun aku sangat yakin jika orang tersebut adalah orang yang tidak pernah aku ketahui sebelumnya. Jika memang benar, kemungkinan besar orang tersebut juga memiliki keilmuan yang sama dengan Simbah Uti dan juga Simbah Kakung. Pasalnya, orang yang menjaga lahan Lambian Gunung, mereka semua tergolong dalam bagian orang-orang yang memiliki keilmuan yang sangat besar dan juga sakti mandraguna.
"Mbah, dari mana orang yang dimaksud?" "Dia berasal dari desa Segoro Kidul, desa yang penuh dengan orang-orang yang sakti mandraguna. Kampung itu adalah kampung Simbah Kakung. Bisa dibilang, orang ini masih saudaraan dengan Simbah Kakung." Ternyata benar, orang tersebut bukan orang biasa. Orang-orang yang berasal dari desa Segoro Kidul memang dikenal sebagai orang yang memiliki keilmuan yang sangat tinggi. Hal ini dikarenakan desa Segoro Kidul dikenal dengan desa yang sangat tertutup terhadap warga asing, sehingga apapun yang terdapat di kampung tersebut, orang luaran tidak mengetahuinya. Desa itu dikenal dengan desa di balik kabut. Ciri-ciri dari orang yang tinggal di kampung tersebut adalah di bagian daun telinganya sangat pipih. Lalu mereka berjalan dengan kedua tangan diarahkan ke bagian belakang. Pandangannya tajam ke arah depan. Kedua bola matanya mampu melihat orang yang ada di hadapannya sampai 4.000 hasta. Aku mengira apa yang dikatakan oleh Simbah Uti hanyalah dongeng semata, karena tidak mungkin orang biasa mampu melihat dengan jarak yang sangat jauh. Terlebih lagi, orang ini adalah yang sudah tua, dengan kedua tangannya selalu diletakkan di atas punggung. Namun bagaimanapun juga, aku tetap penasaran dengan orang yang dimaksud. Bisa saja orang itulah yang akan menjadi penolong bagi Cismoyo dan juga Simbah Kakung sebelum Purnama datang. Purnama tinggal beberapa hari lagi. Itu artinya serangan selanjutnya akan lebih menyeramkan. Jika nantinya serangan itu kembali lagi, aku harap semuanya selamat tanpa ada yang menjadi korban selanjutnya. Aku dan ibu hanya bisa mengangguk. Hanya tersisa 3 orang dari kami yang masih selamat. Walau bagaimanapun juga, aku ataupun ibu dan juga Simbah Uti, kami bertiga tidak ingin ada korban lagi selanjutnya. Yang kita harapkan, semuanya benar-benar selamat sampai nantinya pewaris dari Lampian Gunung benar-benar kembali pulih dan menjaga lahan tersebut dari gencaran para dukun yang benar-benar akan menghabiskan semua para keluargaku. Akhirnya kami pun akan berangkat menuju ke desa tersebut pada sore hari. Ibu sengaja ditinggalkan di rumah karena untuk menjaga Cismoyo dan juga Simbah Kakung. Sempat terbesit rasa kekhawatiran juga karena ibu ditinggalkan sendiri di rumah. Namun Simbah Uti mengatakan, jika di rumah sudah dipagari dengan 4 lapisan pagar gaib, jika 1 lapis hancur, masih ada 3 lapisan lagi yang jangka waktunya bisa mencapai 3 hari. Sedangkan untuk perjalanan menuju desa Segoro Kidul, aku dan Simbah Uti memerlukan setengah hari perjalanan. Alasan Simbah Uti sendiri menginginkan pemberangkatan di sore hari adalah untuk menghindari para dukun yang berada di sekitaran yang mencium aura mereka. Aura yang dapat dirasakan akan menjadi kunci utama para dukun untuk mengenali orang tersebut. Teruntuk kali ini, Simbah menggunakan sebuah jubah berwarna hitam lengkap dengan penutup kepalanya. Jubah itu sendiri adalah jubah yang digunakan oleh Simbah Kakung sewaktu memasuki kampungnya bersama Simbah Uti. Jubah itu berfungsi untuk menutupi aura mereka dari gencaran para dukun dan menjadikan keduanya terhindar dari serangan yang dilakukan oleh dukun-dukun yang berada di sekitaran. Perjalanan demi perjalanan kami lakukan, hingga akhirnya kami menemukan sebuah bangunan yang dipercaya sebagai pembatas antara desa Segoro Kidul dengan desa kami. "Mbah, habis ini kita akan masuk ke desa Segoro Kidul." "Belum. Habis ini kita akan masuk ke dalam sebuah desa dengan penduduk yang tidak bisa terlihat. Jika kamu melihat seseorang di desa ini, dia bukanlah manusia, melainkan demit," jelas Simbah Uti. "Nama desanya apa, Mbah?" "Kampung Bolo Demit. Kampung ini adalah kampung yang menjual transaksi jasa kerjasama antara manusia dengan para demit. Para demit yang berada di sini, mereka akan dipekerjakan dengan para manusia. Namun untuk pembayarannya sendiri, manusia harus menyiapkan 2 kepala manusia dengan weton yang sangat berbeda." Memang benar, aku sendiri baru paham jika Simbah Uti dan Simbah Kakung termasuk dalam orang-orang sakti yang tertutup. Hal ini dikarenakan mereka semua mampu mengetahui sesuatu yang berada di sekitarannya. Aku sendiri tidak tahu apa yang terdapat dari pembatas antara desa kami dengan desa Segoro Kidul. Namun Simbah Uti mengatakan, jika letak desa Segoro Kidul
adalah setelah kampung Bolo Demit, kampung yang berisi ribuan demit tak kasat mata. Ternyata kampung ini adalah kampung yang dipenuhi dengan ribuan para demit yang sengaja bekerja sama dengan para manusia hanya untuk kepentingan manusia. Di kampung ini, para demit akan terlihat kepada orang-orang tertentu saja. Jika memang orang tersebut berkeinginan untuk mengadakan transaksi seputar kerjasama antara dirinya dengan demit, maka para demit akan berjejer rapi sesuai dengan kekuatan dan kesaktiannya. Mas Paijo sendiri, dia mengambil demit wedus ireng dari kampung ini. Tingkatan demit wedus ireng adalah tingkatan yang sangat tinggi. Selain digunakan untuk menyantet, demit ini adalah demit yang mampu menawarkan jasa hingga tuntas. Jasa tersebut bisa berupa pesugihan, pembebasan lahan, ataupun yang lainnya. Jelas Simbah Uti. Aku hanya mengangguk. Sembari berjalan akhirnya kita telah memasuki sebuah tempat yang dipenuhi kabut. Tempat ini disebut dengan Kampung Bolo Demit. Kampung yang benar-benar memiliki aura mistis yang sangat besar. Kedua kakiku terasa berat untuk melangkah. Seperti rasanya berjalan di dalam air yang harus dipaksa untuk melangkah selangkah demi selangkah. Pandanganku juga sedikit kabur. Terkadang aku melihat ada sebuah bayangan yang sedang berdiri. Lalu tiba-tiba bayangan tersebut menghilang. Lalu aku mendengar seperti ada suara manusia yang menawarkan transaksi. Namun tak lama kemudian, suara tersebut menghilang kembali. Benar-benar kampung yang aneh. Aku dan Simbah terus berjalan serta fokus ke arah depan. Simbah juga mengisyaratkan kepadaku untuk tidak peduli terhadap apa yang ada di sekitaran. Hal ini ditujukan agar perjalananku lancar, tanpa ada sesuatu yang menghalangi. Selain itu, jika ada seseorang yang memanggil namaku atau nama Simbah Uti, kami berdua dilarang untuk menjawab panggilan tersebut. Di tengah perjalanan, ada sayup-sayup bayangan yang melintas di dekat pepohonan. Bayangan hitam yang mengenakan jubah yang sama ternyata sedang berdiri seperti sedang mengobrol terhadap seseorang. Cepat sembunyi. Simbah Uti menarik lenganku menuju ke sebuah pepohonan yang tidak jauh dari situ. Aku dan Simbah Uti mengendap-endap sambil memperhatikan seseorang yang ternyata mengenakan jubah yang sama sepertiku. Siapa itu, Mbah? Jangan berisik. Dia adalah manusia yang sedang bertransaksi dengan demit. Kita tidak boleh diketahui keberadaannya oleh orang tersebut. Simbah masih memperhatikan orang tersebut. Kedua tangannya digesek-gesekkan satu sama lain. Simbah seperti membuka satu ilmu kanuragan yang bertujuan untuk menyembunyikan keberadaan kami berdua. Namun aku seperti mengenal orang tersebut. Orang itu terlihat sangat familiar dan seperti sudah pernah mengunjungi rumahku. Mbah, itu Mas Paijo. Simbah langsung menyumpal mulutku dengan tangan kirinya. Sebelum aku tahu, ternyata Simbah sudah menyadari akan hal tersebut. Sudah kuduga, Mas Paijo adalah pelaku dari penyerangan ini. Firasatku tidak pernah salah. Simbah Uti akhirnya meminta kepadaku untuk menundukkan kepala. Sembari memperhatikan sekitaran, Simbah Uti melihat-lihat juga sekelilingnya yang sudah dipenuhi dengan kabut. Ternyata Mas Paijo sendiri sedang melakukan transaksi terhadap demit yang ada di Kampung Bolo Demit. Transaksi tersebut ternyata dilakukan di hari yang sama, di saat Simbah dan aku ingin menuju ke desa Segoro Kidul. Namun ada sesuatu yang membuatku sempat berpikir aneh terhadap Mas Paijo. Bagaimana bisa ia bisa mendapatkan jubah hitam tersebut? Setelah beberapa saat kemudian, Mas Paijo pun pergi meninggalkan tempat tersebut. Akan tetapi, saat Mas Paijo melewati tempat kami, tercium dengan jelas bebauan kambing yang sangat pekat. Perutku sampai mual mencium bebauan kambing yang sangat pekat tersebut. Bukan hanya itu, Simbah juga sempat melihat ada banyak sosok demit di belakang Mas Paijo. Sosok tersebut ternyata yang akan membantunya untuk merebut Lambian Gunung. Hingga istilah yang diletakkan untuk kampung ini memang benar adanya. Siapa yang melakukan transaksi tersebut, maka dirinya akan mendapatkan bolo demit atau teman demit. Orang yang melakukan transaksi, mereka akan mendapatkan banyak pengikut. Hal ini benar adanya saat penyerangan pertama berlangsung. Saat di mana Cismoyo dibawa oleh demit wedus, terlihat dengan jelas puluhan sosok demit sudah berada di belakangnya. Namun di balik itu semua, Simbah Uti telah melihat ada sosok bayangan manusia yang sedang bersembunyi di balik pepohonan.
Dan ternyata bayangan itu adalah milik Mas Paijo yang sengaja berada di belakang layar agar dirinya tidak diketahui keberadaannya oleh Simbah Uti. "Bajingan kau, Paijo! Kau telah melukai suami dan anakku. Akan kubalas ketika purnama tiba nanti." Ucapan Simbah benar-benar mengagetkanku. Tatapannya benar-benar tajam. Seolah-olah tangan Simbah ingin merobek-robek tubuh Mas Paijo yang berjalan dengan sombongnya. "Kita harus cepat-cepat menuju ke desa Segoro Kidul. Jangan sampai purnama lebih dulu datang. Karena jika purnama sudah datang, keluarga yang di rumah akan benar-benar dihabisi oleh Mas Paijo." Akhirnya kami pun berangkat menuju ke desa Segoro Kidul untuk menemui seseorang yang diyakini sebagai pembantu dari penyerangan purnama yang akan dilakukan oleh Mas Paijo sendiri. Perjalanan masih terus berlanjut. Kabut yang semakin tebal benar-benar telah menutupi pandangan kami. Namun hebatnya Simbah, dia dengan jelas melihat arah depan walaupun tanpa penerangan sekalipun. Sampai akhirnya, ketika kita sampai pada sebuah tempat yang ditandai dengan sebuah penanda seperti sebuah tugu desa yang bertuliskan Desa Segoro Kidul. Aku dan Simbah langsung memasuki desa tersebut. Dengan langkah perlahan, aku memperhatikan satu persatu rumah yang berada di sekitaran desa tersebut. Sempat terbesit dalam pikiranku bahwa penduduk desa Segoro Kidul sangat tertutup dan tidak menyukai orang-orang asing. Hal ini dibuktikan saat ada seorang pria tua yang sedang terduduk di sebuah gubuk, lalu berlari sambil berteriak-teriak seperti orang ketakutan. Aku sempat bertanya kepada Simbah apa yang terjadi dengan orang tersebut. Namun Simbah hanya menjawab dengan tenang, "Mereka baru mengenalimu. Jangan kagetan." Ternyata kehadiranku adalah penyebabnya. Orang yang berasal dari luar desa Segoro Kidul dan belum pernah memasuki desa Segoro Kidul. Dia akan dicap sebagai orang asing yang mungkin membawa sesuatu yang tidak disukai oleh orang tersebut. Sampai akhirnya Simbah pun terhenti di sebuah rumah yang benar-benar sangat sunyi atmosfernya, seperti tidak ada tanda-tanda kehidupan yang berada di rumah tersebut. "Mbah, ini rumah siapa?" "Ini rumah yang kita cari, Mbah Goro namanya. Kita akan meminta Mbah Goro untuk datang ke rumah kita agar bisa memberikan pertolongan untuk kita, agar bisa melindungi Lambian Gunung." Simbah pun langsung mengetuk pintu. Namun dari dalam rumah sudah ada jawaban terkait apa yang kita inginkan. "Nang, opo awakmu manjing nang desa iki? Mbah Goro, Lambian Gunung wis diincer saking para dukun. Aku datang ke rumahmu bersama dengan pewaris selanjutnya." Saat Simbah Uti mengucapkan kata pewaris, orang yang bernama Mbah Goro langsung membuka pintunya. Aku sempat terkejut saat melihat Mbah Goro yang berbeda dengan manusia umumnya. "Iki pewaris selanjutnya." Simbah Uti hanya bisa mengangguk. Mbah Goro dengan cepatnya langsung meraba kedua mataku dengan tangannya. "Matane utu sing dadi harapane saking Lambian Gunung. Iki utu pewaris Lambian Gunung." Di saat Mbah Goro ingin masuk ke dalam rumah, tanganku langsung refleks untuk menarik tangan Mbah Goro yang sudah hampir berjalan ke arah pintu rumahnya. "Aku memang bukan pewaris dari Lambian Gunung. Adikku adalah pewaris utamanya. Namun kedua matanya telah diambil oleh Demit Wedus Ireng yang merupakan suruhan dari adik dari bapakku." Mbah Goro yang mendengar hal tersebut langsung terhenti. Kepalanya perlahan menengok ke arahku, yang benar-benar seperti orang yang sedang mengharapkan pertolongan darinya. "Mlebu, ojo dibahas nang kene." Aku dan Simbah pun langsung masuk ke dalam rumah Mbah Goro. Perlahan menatap dalam rumah Mbah Goro yang masih sangat sederhana dan sama seperti rumah pada umumnya. Mbah Goro pun mempersilahkan kepada kami untuk duduk di tempat yang sudah disiapkan. Selain itu, dia juga membawakan 3 gelas teh hangat yang memang kebetulan sudah dipersiapkan terlebih dahulu. Diminum dulu. Aku dan Simbah langsung meminum teh yang telah disuguhi oleh Mbah Goro. Saat aku meminum teh tersebut, samar-samar rasanya sangat berbeda dengan teh-teh pada umumnya. "Mbah, ini teh apa?" "Itu teh yang sudah diracik untuk menghilangkan bebauan yang ada di belakang kamu," jelas Mbah Goro. "Bebauan apa, Mbah?" tanyaku. "Kamu sebelumnya sudah mencium bau kambing di desa Bolodemit kan? Bau itu yang membuat orang-orang di desa ini
tidak menyukaimu. Bau itu sangat tajam, hingga membuat mereka yang ada di sini berteriak ketakutan. Aku baru menyadari, ternyata alasan utama warga yang aku temui itu berlarian sambil berteriak adalah karena dia mencium bebauan kambing yang menempel di tubuhku. Bebauan tersebut berasal dari demit wedus ireng. Bebauan ini sangat dibenci oleh seluruh penduduk desa Skoro Kidul. Bahkan kakekmu juga adalah orang yang dulunya pernah melawan demit tersebut. Aku dan Simbah masih menyimak dengan apa yang diperjelas oleh Mbah Goro kepada kami. "Bagaimana dengan kabar suamimu?" tanya Mbah Goro kepada Simbah Uti. "Dia terkena serangan sewu lemut. Wajahnya sudah hancur tak bersisa," jawab Simbah Uti. "Ini pasti ulah dari orang yang telah bertransaksi dengan demit wedus ireng tersebut," jelas Mbah Goro. Simbah membenarkan perkataan Mbah Goro terkait serangan tersebut. Namun yang masih dalam pikiranku adalah apakah serangan sewu lemut itu juga merupakan serangan yang berasal dari demit wedus ireng itu. "Mbah, apakah serangan itu berasal dari demit wedus ireng?" tanyaku kepada Mbah Goro.